Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Ma'ruf Kozin, narasumber kelas Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah in Online Institute, dan yang kami hormati Bapak-Bapak dan juga Ibu-Ibu serta kelas Hujjah Aswaja in Online Institute, dan semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali, bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah di pertemuan malam ini merupakan pertemuan yang ketiga di kelas kita, kelas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya, sholawat serta salam mari kita aturkan pada baginda Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di dunia hatta akhirah. Pada malam hari ini langsung saja Bapak Ibu akan kita mulai kelasnya, karena di sini Bapak Kiai Ma'ruf Kozin juga sudah rawuh. Pada malam hari ini, yaitu pertemuan yang ketiga, insya Allah materi yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai yaitu mengenai talqin mayit dan juga materi tarawih. Nah, sebagaimana yang sudah kami share judul materi pada malam hari ini. Nah, baik, sebelum kita memulai kelas pada malam hari ini, marilah kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita kaji bersama, apa yang kita pelajari bersama pada malam hari ini dapat memberikan keberkahan dan juga kebermanfaatan untuk kita semua. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kameranya, yang tidak berhalangan, monggo bisa dinyalakan kameranya. Kelas materi akan segera dimulai. Untuk selanjutnya kepada Bapak Kiai Ma'ruf Kozin, waktu kami serahkan kepada panjenengan. Monggo Bapak Kiai. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'du. Yang sangat saya muliakan para hadirin wal hadirat kajian Aswaja dari berbagai daerah yang semoga saya doakan panjenengan oleh Allah dikaruniakan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dari bab yang secara urut adalah bagian dari pembahasan kita, yakni pada bab talqin. Di bab talqin menjadi salah satu problem klasik ya. Sudah lama, perdebatannya juga sudah lama, kemudian perputaran dalilnya juga tidak terlalu ada kemajuan, tetapi saya selalu ingat dengan Kiai Muhyiddin, salah satu guru kami di Aswaja Center. Kata beliau, argumen dalil itu mengalami perkembangan. Jadi sesuai dengan ilmu, sesuai dengan temuan-temuan riwayat, dan sekali lagi akan selalu mengalami pembaruan, penambahan-penambahan. Kita awali dengan
Di bab ini, Kiai Ali Maksum seperti di bab pertama itu membuka dengan Syekh Ibnu Taimiyah. Karena memang hari ini kelompok yang kontra dengan talqin kebanyakan adalah pengikutnya Syekh Ibnu Taimiyah. Ternyata beliau, Syekh Ibnu Taimiyah, ulama yang pro, ulama yang tidak ada masalah dengan talqin. Bahkan di sini beliau, meskipun secara riwayat hadis beliau menyampaikan hadis ini dhaif, tetapi kemudian amaliyah talqin ini diamalkan oleh banyak ulama, mulai dari Imam Ahmad, oke, kemudian para ulama yang lain. Jadi sekali lagi memang sebuah amalan yang sejak dahulu selalu antara ada yang menganjurkan dan yang menghukumi makruh. Kemudian di sini letak tambahan dalil ya. Jadi ada yang hanya sekedar mengutip satu hadis sehingga dianggapnya hadis dhaif ini tidak boleh diamalkan, tetapi ternyata para ulama memberi argumen tambahan dalil yang nanti sebagian oleh Kiai Ali Maksum ditambahkan, dan juga ada tambahan dari Kiai Subki di dalam kitab itu, dan juga beberapa amaliyah yang menjadi tolok ukur kita hari ini. Pertama, ini yang disampaikan oleh para ulama kita dalil penguatnya. Jadi dalil talqin itu, selama ada dalil sahih yang memiliki semakna, meskipun nanti di belakang ada hadis dhaif, tidak ada masalah. Jadi di dalam hadis inilah yang menjadi dalil utama, yakni dalam riwayat Imam Abu Dawud, ketika ada seorang sahabat wafat, namanya adalah Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un ini ada yang mengatakan sahabat yang pertama kali wafat di Baqi di Madinah, dimakamkan di Baqi yang pertama kali dari sahabat yang hijrah. Setelah dimakamkan, Nabi kemudian berdiri di dekat makam itu. Lalu Nabi bersabda, "Istaghfiru li akhikum," mintakanlah ampunan untuk saudara kalian, Utsman bin Maz'un ini, wasalu lahut tasbit. Mintakan kepada Allah keteguhan iman. Nah, di sini keteguhan iman ini yang kemudian dijelaskan di dalam hadis lain dengan redaksi talqin. Jadi, kalau hadis ini tidak ada masalah, ulama semua sepakat hadis ini tingkat kesohihannya tidak dipermasalahkan. Maka yang tadi hadis dhaif tentang talqin menuntun orang mati itu tidak ada masalah karena bagian dari riwayat penguat terhadap riwayat ini. Kemudian contoh yang lain, ya, contoh yang lain ini malah riwayat Imam Muslim, seorang sahabat. Beliau bernama Amr bin As. Beliau berkata, "Idza dafantumuni," kalau kalian memakamkan saya, mengubur saya, memasukkan ke liang lahat, fa'aqimu haula qabri, berdirilah kalian, berdirilah kalian di sekeliling kuburku. Jadi anjurannya itu ketika setelah pemakaman berdiri. Cuma kita memahami kondisi orang-orang setelah pemakaman itu capek, lelah. Oke, jadi setelah mengantar ke kuburan, jaraknya jauh, ya mereka lelah. Akhirnya ya duduk setelah pemakaman. Tidak ada masalah ini. Kemudian seberapa lama? Seukuran ada orang menyembelih jazur. Jazur itu unta ya, sampai membagikan dagingnya, kata beliau, hingga saya tenang. Saya tenang dengan keberadaan kalian yang tidak langsung pergi dari pemakaman. Wa a'lamu madza uraji'u bihi rusula rabbi, dan saya tahu apa yang akan saya buat menjadi jawaban ketika ketika utusan
yakni malaikat mungkar nakir datang menanyakan itu. Nah, jadi eh, ini kan supaya tenang, kemudian supaya bisa menjawab. Kalau menurut ulama kita ya ini dalil penguat dari talqin itu adalah riwayat sahabat dalam Sahih Muslim ini. Kemudian khusus ini tadi menggabungkan tadi Imam Nawawi mengatakan di dalam kitab Raudhah wal hadis wa in kana dha'ifan lakinnahu i'tadada bi syawahid min al ahadits sahihah. Jadi hadis tadi betul, hadis talqin yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah memang dhaif, tetapi menjadi kuat dari beberapa syawahid. Syawahid itu riwayat, riwayat eksternal yang sahih yang menguatkan. Terbukti kata Imam Khatib al-Ashirbini dalam kitabnya Mughnil Muhtaj, "Walam tazalin nas 'alal amal bihi min al-'asril awal fi zamani ma yubtada bih." Buktinya tadi ada seorang sahabat ya, yang sudah mengamalkan itu dan terus-menerus diamalkan. Jadi sekali lagi semestinya sudah tidak masalah. Kemudian ini yang kami kutipkan dari kitabnya Syekh Ibnu Taimiyah. Ya, jadi Syekh Ibnu Taimiyah beliau ditanya, jadi beliau beliau ditanya tentang talqil mayit fi qabrihi ba'dal faragh min dafni. Kemudian beliau jawab itu tadi. Ya, ini hanya bukti skenan bahwa di kitabnya Syekh Ibnu Taimiyah betul-betul ada. Kemudian yang diingkari, ini dalilnya berkembang. Perkembangannya bagaimana? Perkembangannya itu teman-teman Salafi, teman-teman Wahabi dan lainnya mereka mengatakan percuma talqin, mereka tidak mendengar. Ini yang kemudian kita tambahkan, ya, kita tambahkan bahwa dalam beberapa riwayat Bukhari misalnya, ketika mayit sudah dikubur, lalu orang-orang pada meninggalkan kuburan tersebut, mayitnya mendengar derap langkah kaki orang-orang, berarti kan mendengar. Redaksinya hatta innahu la yasma'u qur'ani alihim. Kemudian Nabi juga pernah datang ke satu lembah Ahlil Qalib namanya. Lalu kemudian Nabi Ahlil Qalib itu orang-orang yang dulu memerangi Rasulullah dari kaum kufar. Nabi kemudian hal wajadtum ma'ada rabbukum haqqo. Apakah kalian sudah menjumpai sekarang apa yang telah dijanjikan oleh Allah sebagai sebuah kebenaran? Lalu ditanya Nabi, panjenengan kok kemudian bicara dengan orang mati? Nabi menjawab, ma'antum bi asma' minhum, walakin la yujibu. Mereka itu tidak bisa menjawab dengan jawaban yang kita dengar oleh orang orang pada umumnya. Jadi ini bukti bahwa mereka bisa mendengar. Kalau tidak mendengar ke kubur, tidak akan ada anjuran mengucapkan salam. Buktinya saat kita ke kuburan kan ada anjuran mengucapkan salam. Kemudian berikutnya ini sekalian ya, sekalian ketika kita mengantar jenazah itu ada bacaan tahlil. Ini riwayatnya. Jadi dalam riwayat yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Ad-Dirayah bahwa kalau Nabi mengantarkan jenazah maka Nabi mengucapkan la ilaha illallah baik berangkat atau pulang. Bahkan di kalangan pesantren kita ya ada zikir khususnya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu ya. Tapi tidak perlu kita baca tahlil di sini sebab kita kan masih hidup semua. Saya doakan yang hadir semoga oleh Allah diberikan sehat walafiat, panjang umur dan bisa mendapatkan keberkahan dari Allah sebagaimana keberkahan bagi para ulama kita. Nah, kemudian ini satu paket sudah, ya, talqin sudah tidak ada masalah. Yang dipermasalahkan setelah dikubur itu azan dikubur. Ini dari mana kiai-kiai pesantren itu kok ada azan dikubur? Ada satu kitab karya Syekh Al-Muhibbi, nama kitabnya Khulasatul Asar. Di situ menjelaskan dulu ada seorang ulama
bernama ahli hadis Al-Hafidh Al-Hamawi. Al-Hamawi ini ketika hidupnya, beliau itu berfatwa. Kalau ada anak lahir itu diazani, maka ketika orang itu pergi meninggalkan dunia juga diazani. Beliau menyampaikan fatwa itu ketika beliau hidup. Begitu beliau wafat, oleh murid-muridnya diazani. Diazani. Akhirnya tersebar di negeri Damaskus. Di negeri Damaskus tersebar, lalu sampai kepada imam kita, yakni Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau menolak, beliau menolak pendapat tentang azan kubur ini. Jadi untuk azan kubur, jangankan kita dengan di luar kita, sesama internal mazhab Syafi'i pun ada yang pro dan ada yang kontra. Ya, jadi panjenengan azan tidak apa-apa, ada ijtihad ulamanya meskipun secara istimbatnya lemah ya, tetapi paling tidak ya ada cantolannya lah. Bukan azan itu bukan karangan orang Indonesia, sebab ini sebelum Syekh Ibnu Taimiyah, sebelum Syekh Imam Ibnu Hajar, ya berarti sekitar tahun 700 Hijriah, sudah 700 tahun yang lalu. Begitu selanjutnya biasanya kita tahlil di kuburan. Kita tahlil, setelah ditalkin, setelah semuanya ditutup, kita tahlil. Mana dalilnya? Nah, dalil tahlilan ya ini. Ini yang dua slide nanti yang akan saya sampaikan ini. Yakni ketika ada seorang sahabat meninggal namanya Sa'ad bin Mu'ad. Lalu Nabi dan para sahabat datang ikut mengurus jenazahnya, ikut menyolatkan, sampai ikut memakam. Setelah dikubur, Nabi membaca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lalu diikuti oleh para sahabat. Fasabbahna tawilan. Kami ikut membaca tasbih bersama dengan Nabi. Tsumma kabbaru fakabbarna. Kemudian Nabi membaca takbir. Kami pun ikut membaca takbir. Lalu kami bertanya, Nabi, kenapa panjenengan di kuburan ini? Bima sabbahta tsumma kabbarta. Kenapa panjenengan baca tasbih, baca takbir? Nabi menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal abdi sholih qabruh. Baru saja kuburan orang ini tanahnya menyempit, tanahnya bergerak. Setelah dibacakan tasbih dan takbir, hatta farajahullah azza wa jalla. Dan kemudian kubur ini dilebarkan. Nah, hadis ini menjadi dalil bahwa bacaan orang hidup untuk orang mati itu nyampe. Andaikan tidak nyampe, kuburannya Sa'ad bin Mu'ad ini me- akan tetap menghimpit jasadnya. Nyatanya oleh Allah dilebarkan. Oh, berarti bacaan orang hidup itu nyampe. Lalu tahlil dari mana riwayat? Tahlil itu dalam riwayat Imam Al-Hannad. Ini nama kitabnya. Dalam kitab Az-Zuhud, karya Imam Al-Hannad, beliau hidup tahun 200, ini 242. Ini riwayatnya. Jadi setelah Nabi memakamkan, ini di dekat kubur itu, faja'ala yukabbiru wa yuhallilu wa yusabbih. Di dekat makam itu Nabi membaca takbir, membaca tahlil ada. Redaksi tahlil itu ada. Redaksi tasbih. Jadi pada intinya redaksi kalimat thayyibah, kalimat dzikir dan lain sebagainya sekali lagi tidak ada masalah dan itu nyampe untuk ahli kubur. Ini dalil nakli namanya. Nah, sekarang dalil aklinya karena orang yang tidak mau itu, yang tidak mau kirim bacaan kalimat thayyibah, kalimat tahlil bertanya, mana bukti? Bukti kalau nyampe mana bukti struknya? Ya kita jawab bahwa kalau surat Yasin yang kita kirim itu tidak balik, berarti nyampe diterima oleh mereka. Anda kalau kirim surat ke Jakarta, dulu ya, Anda kirim surat ke Jakarta, kalau nyampe kan sudah, tidak ada laporan apa-apa. Kalau yang di sana tidak nyampe kan mesti balik. Surat yang Anda tuju, batal, kembali. Nah, kita dari dulu baca surat Yasin, ada yang kembali apa enggak Yasin kita? Kan enggak kembali, berarti sudah diterima di sana. Ya.
Itu dalil akli namanya, dalil akal-akalan, ya, tapi tidak ada masalah. Pun berikutnya, karena saya ingin menggabung satu satu tema agar tidak terpisah. Kalau karena ini tidak terlalu panjang ya, oleh Kiai Ali Maksum tidak terlalu panjang. Ada berikutnya adalah yang sedikit ada kaitan. Jadi kalau terawih nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas secara tuntas. Ini sedikit kita meloncat, tidak ada masalah ya, tetapi pada intinya tentang nikmat kubur dan azab kubur. Ini yang kita kita kaji karena ada korelasi dengan tadi. Sekali lagi, kalau karena saya sudah menghitung ya, jadi malam ini harus ada 2 bab supaya nanti di pertemuan berikutnya bisa khatam, bisa sesuai dengan waktu. Sekarang kita membahas tentang siksa kubur. Ini adalah beliau langsung Kiai Ali Maksum menyebut ada beberapa orang yang ingkar terhadap siksa kubur. Jadi eh, orang yang ingkar siksa kubur bukan salafi. Kalau salafi percaya dalam hal ini aswaja dengan salafi sama ya, sama-sama percaya dengan siksa kubur. Siapa yang menolak siksa kubur? Yakni teman-teman kita dari Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir tidak percaya siksa kubur. Ketika ditanya, kenapa kok tidak percaya? Tidak ada ayatnya, begitu kata mereka. Tidak ada ayat Al-Quran yang bicara tentang siksa kubur. Nah, dengan begitu gamblangnya Kiai Ali Maksum menyampaikan dalil ini bahwa ayat yang berkaitan dengan siksa kubur pertama adalah ayat yang berkaitan dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu fir'auna asyaddal 'adzab. Jadi ayat ini menceritakan Fir'aun bukan ketika di dunia, karena sudah mati. Tidak menceritakan di dunia. Mereka, Fir'aun dan bala tentara dan pengikutnya itu ditampakkan neraka pada mereka siang dan petang, pagi dan petang. Kemudian nanti pada hari kiamat, mereka, Fir'aun akan diperintah untuk masuk ke dalam neraka atau azab yang sangat keras. Nah, jadi ini tidak lain, di dunia bukan, di akhirat belum. Berarti di mana? Alam barzah. Berarti ayat ini menceritakan tentang alam barzah. Kemudian kedua, ya, kedua ketika ada yang mengatakan di Quran tidak ada siksa kubur, oh enggak betul. Ini ayatnya. Jadi di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli sabit, bahwa dalam Bukhari Muslim ayat ini diturunkan tentang siksa kubur. Berarti tidak betul kalau ada anggapan bahwa kalau ada tuduhan bahwa di Quran tidak ada siksa kubur, tidak betul. Memang kalau redaksi kalimat wa yu'adzabuna fil kubur misalnya tidak ada itu. Tetapi Quran kan tidak hanya bicara soal seperti itu. Ada penjelasan hadis, ada kemudian kalau hadis itu kan penafsiran dari Nabi. Kalau Nabi yang sudah menyampaikan, maka itu bagian dari wahyu juga yang sekali lagi ketika di alam kubur lalu mengucapkan la ilaha illallah, bersaksi la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Ayat ini berkaitan dengan siksa kubur. Kemudian ini Kiai Ali Maksum di bagian ini beliau sampaikan wa mas sunnatus sahihah fa warada minha syai'un katsir. Kalau terkait dengan hadis yang sahih berkaitan dengan siksa kubur, maka sangat banyak. Betul.
Maka kita cek ke dalam kitab namanya Nazmul Mutanasir karya Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar, ya, dan beliau mengutip dari Syekh Ibnul Qayyim bahwa tentang siksa kubur dan juga keberadaan mungkar nakir, beliau katakan fakasiratun mutawatir. Hadisnya ini mencapai hadis mutawatir. Apa mutawatir itu? Mutawatir itu ma rawahu jam'un yastahilu tawatu'uhum 'alal kidhib. Mutawatir itu ada sekian banyak sahabat dan tabi'in yang mereka sama-sama meriwayatkan dari Rasulullah dan tidak mungkin berdusta. Nah, kalau sudah mutawatir itu sama derajatnya dengan wurudul Quran. Jadi dulu ketika Sayyidina Utsman mengangkat Zaid bin Sabit sebagai juru tulis Quran, itu kan Zaid bin Sabit kan melakukan cross check. Ada sahabat datang, saya mendengar Rasulullah berfirman bahwa ayat ini bagian dari surat ini. Oleh tim pembukuan di cross check ke sahabat yang lain. Ketika sahabat lain menerima sudah mencapai mutawatir, diterima. Makanya ada beberapa ayat yang datang dari beberapa person sahabat. Sahabat mengaku ini ayat dari Nabi. Setelah di cross check ke sahabat yang lain mengatakan bukan, berarti tidak diterima sebagai bagian dari wahyu, dan itu saking selektifnya bagaimana para sahabat dulu menjaga keotentifikasian ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, kemudian ini doa Nabi saat beliau sholat, ya, cukup banyak hadisnya. Bahkan di antara duduk tahiyat itu Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, wa a'udzubika min azabin nar, wa a'udzubika fitnatil mahya wal mamat, wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, riwayat Bukhari Muslim. Andaikan siksa kubur itu tidak ada, tidak mungkin Nabi sampai membaca di dalam sholat. Maka ketika berada di dalam sholat itu kan saking saking apa ya, saking pentingnya untuk dibaca dan dimintakan keselamatannya. Ini para sahabat yang meriwayatkan hadis tentang siksa kubur. Jadi di dalam kitab Nazmul Mutanasir ada 30 lebih. Mulai dari Anas bin Malik, beliau meriwayatkan dari banyak jalur, Abu Hurairah dari banyak jalur. Ini kalau saya baca satu-satu tidak selesai. Jadi intinya banyak. Masing-masing sahabat itu menerima riwayat tentang keberadaan siksa kubur. Maka sudah tidak bisa terbantahkan baik dalil Qur'annya maupun dalil hadisnya. Ini dalil yang dibawakan oleh saudara-saudara kita yang tidak percaya siksa kubur. Jadi mereka juga punya dalil istilahnya. Dalil yang mereka pakai yang sering kita baca saat yasinan. Qalu ya wailana ma ba'asana mim marqadina, yang ada saktahnya itu ya. Jadi menurut mereka berdasarkan ayat ini mereka di alam kubur itu kan dibangunkan. Siapa yang membangunkan kami dari tidur kami? Jadi menurut teman-teman kita yang tidak percaya siksa kubur, di alam kubur itu dikira tidur seperti ayat ini. Maka dibantah oleh Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir beliau katakan wa hadza la yanfi 'adzabahum fi kuburihim. Oh enggak, ayat ini tidak meniadakan, bukan meniadakan siksa kubur, bukan. Lalu beliau menyampaikan riwayat dari sahabat Ubay bin Ka'ab, dari tabi'in Mujahid, dari Hasan al-Basri, dari Qatadah. Jadi nanti ini kaum kufar itu setelah kiamat, mereka diberi waktu istirahat suruh tidur. Nah, qoblal ba'si ya, sebelum dibangkitkan. Jadi
hari ini siksa kuburnya tetap ada, lalu menjelang kiamat mereka disuruh tidur. Sudah tidur sebentar karena mau kiamat. Begitu mau kiamat baru mereka, "Loh, kami sudah enak-enak istirahat tidur kok dibangunkan lagi." Karena auzubillah, semoga kita oleh Allah dijauhkan dari siksa kubur ini. Pun, ini ada bagi kita, kenapa kok supaya terhindar dari siksa kubur itu membiasakan baca surat Tabarok. Surat Tabarok yal mani'ah min adzabil qabri. Membiasakan surat Tabarok di malam hari. Kemudian juga ini ada tambahan terkait dengan di makam-makam kita itu kan ada tumbuhan biasanya ya. Di atas makam orang tua itu ada ya semacam rumput kalau yang asli, kalau yang lain itu tambahan pohon-pohon kecil. Ini sudah populer hadisnya. Jadi Nabi menjumpai sahabat, Nabi melihat dengan sahabat ada dua kuburan yang sedang disiksa, yang bukan wa ma yu'adzabani fi kabir dalam riwayat yang lain. Lalu Nabi mengambil pelepah kurma, lalu dibelah jadi dua, masing-masing kubur diletakkan satu tangkai, lalu Nabi ditanya, "Kenapa Nabi engkau lakukan?" "La'allahu ayyukhaffafa anhuma ma lam taibasa." Semoga selama belum kering akan meringankan siksa kubur. Lalu disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar, apa maksudnya? Nah ini. Innal makna fihi annahu yusabbih wa hadama radban. Karena tumbuh-tumbuhan selama belum kering, tumbuhan itu bertasbih. Ayatnya jelas, nggih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang ada di atas langit bumi bertasbih. Nah, ketika bertasbih itu maka kemudian meringankan terhadap apa yang dialami mereka di alam kubur. Baru kemudian Ibnu Hajar di sini beliau memakai kias aulawi, kalau pelepah kurma dengan tasbihnya bisa meringankan di kuburan, apalagi bacaan Quran. Ini kias aulawi namanya. Uh, Analogi dengan lebih tinggi. Kalau yang dibaca adalah zikir dan juga Al-Quran. Tidak hanya itu saja, ada seorang sahabat namanya Buraidah. Memang ada perdebatan ya, menurut Salafi itu khususiyah bagi Nabi. Itu hanya Nabi saja yang berhak. Cara bantahnya ini. Cara bantahnya ternyata enggak. Ternyata ada seorang sahabat, beliau meminta di kuburannya ada jaridah, ada pelepah kurma. Kalau di kita ya jangan pelepah kurma lah. Kalau pelepah kurma terlalu besar ya. Kalau di sini pohon kelapa terlalu besar. Yang lazim di kubur-kubur kita aja. Bagaimana dengan kembang mawar? Ini Sayyidil Habib Umar bin Hafid ketika murid beliau wafat, yakni Habib Mundir Al-Musawa, rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau mengunjungi dan beliau melihat makam muridnya itu ada bunga, ada kembang ya, seperti lazimnya kita. Beliau tidak mempermasalahkan. Ternyata ada penjelasan dalam kitab namanya Hasyiatul Jamal. Ini ulama Mesir. Nah, jadi intinya begini, intinya kalau menyiram kubur dengan air mawar itu hukumnya makruh kalau terlalu banyak. Maka supaya tidak makruh di bagian akhir beliau menyarankan agar tidak terlalu banyak. Jadi misalnya kalau orang kita itu pakai sebotol air mineral misalnya, atau cukup satu gayung itu aman, ya, tidak ada masalah. Jadi tidak sampai kemudian 2 galon begitu ya. Kalau 2 galon, kasihan mayitnya terembes di dalam ya, kena kedinginan nanti di situ. Apalagi eh, selimutnya atau kemulnya sudah tidak ada. Oh ternyata sudah selesai. Jadi pada intinya beberapa hal ini baik antara talqin, siksa kubur, dan beberapa amaliyah kita yang melingkupi keduanya, kita memiliki dalil dan memiliki dasar.
Saya cukupkan sekian dulu. Monggo kalau ada tambahan ilmu, ada kritik, monggo, ada saran silahkan, atau jawab tanya jawab juga dengan tangan terbuka. Kami tunggu dari panjenengan semua. Baik, terima kasih Bapak Kiai. Kami langsung lanjutkan ke sesi tanya jawab nih. Tapi jelas ya, untuk yang lain sudah jelas ya. Nah, nanti saya sharekan PPT-nya nanti. Monggo berikutnya Bapak Suhadi, nggih. Ustadz Suhadi mungkin. Kami panggil kepada penanya yang sudah mengangkat tangan, nggih. Untuk yang pertama dari Bapak Muhammad Suhadi. Monggo silakan Bapak bisa mengaktifkan mikrofon. Mohon maaf Bapak, suaranya belum bisa terdengar dengan jelas. Halo. Kok tidak kedengaran, Ustaz? Nggih, belum terdengar dengan jelas. Atau tidak usah, tidak pakai mungkin. Buat masa pakai headset, Pak. Bisa di... Oke, sampun terdengar, Yai. Sampun, sampun, monggo. Oke. Mau bertanya terkait dengan talqin, Yai. Apakah itu redaksinya itu memang ada yang redaksi sifatnya baku atau ada perbedaan antara teks dari talqin itu sendiri? Baik, baik. Nggih, matur nuwun. Oke. Terkait dengan talqin, Yai. Nggih, Redaksinya siap, apakah siap. sudah paten atau ada perbedaan di antara teks-teks talqin yang misalnya di Jawa Timur beda dengan yang di Jawa Tengah atau di tempat lain, atau memang ada yang baku mengatakan ini terus. Baik, terima kasih Matur Bapak nuwun. Muhammad Suhadi. Kami lanjut kepada Saudara Brian Bernardin. Silakan bisa mengaktifkan mikrofon. Ya, oke. Bismillah. Assalamualaikum Pak Yai. Ya, jadi saya mau tanya Pak Yai. Kan saya kan pernah dengar itu juga bahasanya kayak ada talqin yang dilakukan di atas kubur setelah si mayatnya di mayatnya di apa namanya dikuburkan kayak gitu. Gitu berarti apa gitu apakah ada memang kayak susunan kayak talqinnya kayak gitu dan juga memang diperbolehkan ya kayak kalau misalkan ternyata itu kalau kita membaca susunan itu di atas kubur si mayat kayak gitu gitu sih kayak Pak Kiai. Mungkin itu dari saya, makasih. Baik, baik. Baik, Monggo berikutnya. kami lanjut pada Bapak Apri Kuncoro. Silakan bisa mengaktifkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih sekali kepada NU Online. Kebetulan di sini saya sebagai salah satu peserta yang mendapatkan apresiasi reward kemarin. Saya disabilitas daksa di sini merasa terbantu sekali dengan hadirnya kajian seperti ini. Dan yang ingin saya tanyakan adalah terkait fenomena film-film sekarang horor ya yang bernuansa ada yang menceritakan kisah seorang pemandi jenazah. Itu kesannya kok kayak malah justru dibuat ketakutan. Sebenarnya cara pandang Islam sendiri dari kacamata Nahdlatul Ulama itu sebenarnya ketika kita hendak memandikan jenazah, sebaiknya apa yang lebih dulu dilakukan utamanya adalah agar diri kita itu tidak merasa ketakutan Pak Kiai. Jadi benar-benar sudah apa ya bagaimanapun juga itu kan kewajiban bagi setiap muslim harus disegerakan. Begitu pula ketika mentalkin orang yang sedang sakaratul maut itu gimana baiknya apakah hanya lafaz Allah atau kita berusaha semaksimal mungkin untuk membantu mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Mungkin itu saja Pak Kiai. Terima kasih untuk jawabannya. Sehat-sehat selalu Baik, untuk baik. kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun. Makasih. Baik, kami lanjut ke penanya berikutnya. Ada Bapak Tahqiq Miftahuddin. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya ini Pak Kiai. Jadi kalau misalnya mayit itu meninggal malam, apa lebih baik segera dimakamkan atau siang gitu dimakamkannya? Kan kebanyakan itu menunggu siang biasanya, tidak langsung. Yang kedua, ini hukumnya menyimpan nisan, batu nisan di kuburan itu gimana gitu? Yang diberi nama misalnya mayit anu ya, apakah ada penjelasannya atau di kitabnya atau enggak ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allah. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Monggo berikutnya. Berikutnya ada Saudari Siti Mutmainnah. Siti Mutmainnah. Silakan. Baik. Ustadz, izin bertanya. Nah, tadi kan Ustadz menyampaikan terkait dengan rumput yang dikubur di makam itu tidak boleh dicabut karena selama tumbuhan itu masih hidup akan mengalir tasbih seperti itu. Nah, kemudian Ustadz, kalau rumput di makam tadi tidak boleh dicabut, itu kan bisa menyebabkan makam menjadi kotor. Nah, itu bagaimana? Kemudian yang kedua, di daerah saya, tepatnya di Bojonegoro, Ustadz, itu ada tradisi sebelum puasa itu bersih makom Ustadz. Nah, itu kan tampak gersang seperti itu Ustadz, jadi bersih. Nah, itu bagaimana Ustadz? Apakah dianjurkan atau lebih baik dianjurkan tidak dicabut untuk rumput yang berada di atas makam tadi? Mohon pencerahannya ya Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Matur nuwun. Mainnah. Baik, mungkin saya jawab dulu, Mbak. Oke, Yang saya catat di beberapa ini. nggih Pak Yai. Oke. Pertama, matur nuwun. Bagaimana apakah talqin itu sifatnya adalah baku sehingga antar daerah ada perbedaan redaksi antara satu dengan yang lain. Jadi begini, yang saya tahu bahwa dari hadis tentang talqin ini, ya. Jadi mayit itu minta diberi petunjuk tentang syahadat, ya, tentang Allah, tentang bacaan syahadat, kemudian saudara Muslim, tentang kiblat, dan seterusnya. Itu diambil dari hadis, termasuk imam kita adalah Rasulullah, itu diambil dari beberapa hadis. Kalau yang berkembang di Indonesia, setahu saya, ya dari Majmu' Syarif itu hampir seragam. Hampir seragam. Saya belum menjumpai ada perbedaan. Jadi kecuali di beberapa daerah hanya satu diterjemah, yang lain tidak. Saya pernah di Madura disuruh talqin, lalu sama kiainya disuruh terjemah. Saya bilang mayitnya sudah paham kok. Lalu kiainya bilang, orang yang ikut mengantar jenazah itu semuanya tidak ngerti agama. Kalau Anda membaca talqin bahasa Arab, Anda mentalkin mayit.
tapi kalau diterjemah untuk menyadarkan orang-orang yang ikut mengantar. Ada hanya seputar itu. Dan dulu kiai saya juga begitu. Kiai Ploso, Kiai Huda, ayahnya Gus Kausar, kalau mentalkin oleh beliau diterjemah memang. Ya, karena melihat orang-orang yang datang, semoga kemudian turun bersamaan dengan hidayah. Tapi intinya yang di beberapa daerah saya belum menemukan perbedaan karena yang saya lihat pegangannya sama ya. Majmu' Syarif yang kecil itu. Kemudian bagaimana duduk di atas kubur misalnya, membaca talqin dengan duduk di atas kubur. Saya juga memang pernah menyaksikan itu. Jadi ada seorang kiai ketika mentalkin beliau berada di atas kubur. Nah, ini yang kurang tepat. Oke, jadi yang betul seperti ini, yang saya setuju ya, saya setuju seperti ini. Jadi ada kuburannya, kemudian yang lainnya berdiri sebagaimana pesan dari sahabat Amr bin As, yang mentalkin duduk lah. Kalau yang mentalkin berdiri kan mungkin apa namanya capek atau bagaimana. Tapi jangan sampai di atasnya kuburan karena kuburan diinjak itu makruh hukumnya, tapi tidak sampai haram. Nah, jadi pada intinya kalau ditemukan sebatas makruh yang saya ketahui. Matur nuwun. Kemudian bagaimana dengan film horor saat ini yang apa namanya yang ada kesan, kemudian kesan menakutkan, kemudian kesan apa namanya dan lain sebagainya. Kita lihat dulu. Kita lihat begini. Karena kebetulan saya di Surabaya ini, kebetulan saya ditunjuk menjadi pelatih, menjadi instruktur pelatihan jenazah mutin-mutin se-Surabaya. Jadi di hadis-hadis Nabi itu teramat banyak anjuran untuk ikut merawat jenazah. Man ghassala mayyitan misalnya barang siapa yang ikut memandikan jenazah lalu menyembunyikan kalau melihat hal-hal yang kurang baik, maka Allah memberi ampunan 40 kali. Kemudian barang siapa ikut menyiapkan kain kafan, Allah berikan kain sutra nanti di surga, ikut menggali dan seterusnya. Nah, saya kalau memberi pelatihan, beri pelatihan itu selalu saya tekankan bagaimanapun ruh, ya, ruh itu kan tahu ya. Jadi sebentar di sini ada satu hadis. Nah, ini hadisnya. Innal mayyit ya'rifu may yahmiluhu wa may yughassiluhu wa may yudallihi fi qabri. Mayit itu tahu siapa yang memandikan, siapa yang menggotong, siapa yang memasukkan ke liang. Ruhnya mayit tahu. Bagi saya nyuruh ke mutin-mutin, ke orang-orang yang akan merawat jenazah. Kalau Anda berbuat baik membantu jenazah itu, ruhnya tidak akan apa ya, tidak akan tega berbuat jahat. Wong Anda yang merawat, Anda yang ngopeni, Anda yang memperlakukan baik. Lo itu kok jahat? Itu di film. Kalau di film ya jangan dibuat ukuran. Itu kan eh, contohnya ya Amerika itu kan tidak percaya santet kan. Tapi orang Amerika kalau buat film santet luar biasa bagusnya. Lah Harry Potter kan film santet itu. Orang kita belum bisa membuat seperti film Harry Potter dan yang lain. Nah, itu kan hanya imajinasi ya. Hanya imajinasi, hanya gambaran-gambaran. Jadi pada intinya bagi kita ya, kita berbuat baik ke ruh itu kita yakini bahwa ruh itu kemudian tahu bagaimana perbuatan baik kita kepada mereka. Kemudian ini terkait dengan tuntunan bagaimana kalau saat akan wafat, saat saat akan wafat itu tetap dengan la ilaha illallah ya. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim,
Nabi menyuruh lakinu mautakum la ilaha illallah. Tetapi ya, kenapa di lingkungan kita kok ada cukup Allah Allah saja? Pertama saya dapat dari guru mursyid saya, ya. Guru mursyid itu beliau katakan lafaz Allah disebutkan di dekat orang yang akan wafat, dituntun Allah Allah, itu sudah menafikan selain Allah sudah. Kan tiada Tuhan selain Allah. Berarti kan hanya Allah yang ada. Lalu dituntun Allah, Allah itu maksudnya sudah menafikan selain Allah. Jadi, tapi ya sesekali dengan Allah, la ilaha illallah, kalau lagi nafasnya berat ya Allah saja, tapi kalau agak lega, la ilaha illallah. Kemudian ini tentang dalil, di samping ada baca la ilaha illallah, ada yang baca Yasin. Ini dalil hadisnya, Iqra'u ala mautakum Yasin, bacakan surat Yasin di dekat orang yang akan wafat. Kemudian ini berikutnya adalah siapa namanya? Adalah ada seorang sahabat bernama Soleh bin Shureh. Beliau membacakan Yasin di dekat Ghudef bin Sumal As-Sumali. Ketika beliau akan wafat itu dibacakan surat Yasin. Jadi pada intinya ada riwayat yang kita amalkan. Kemudian bagaimana dengan mayat yang wafat di malam hari? Apakah dimakamkan di malam hari juga? Jadi di fikih klasik kita itu ada redaksi wa yukrahu dafnul mayyit lailan. Jadi makruh memakamkan mayit di malam hari. Tetapi makruh itu tidak sampai mengarah kepada haram. Apalagi di makam-makam hari ini kan lampu sudah tersebar di mana-mana. Apalagi sekarang, jangankan sekarang ya, dulu di zaman masih strungking itu, kiai-kiai kami sudah banyak yang memakamkan di malam hari. Jadi misalnya kalau wafat sore begitu ya, wafat sore, daripada nunggu besok yang terlalu lama, dan kalau ada jenazah di rumah itu kan tidak enak gitu. Wasyah, ada istilah, tidak tenang di rumah kalau ada jenazah. Ya, maka ini antara mensegerakan dengan di malam hari, untuk saat ini sepertinya para kiai kita cenderung tidak mempermasalahkan karena pencahayaan lampu sudah teratasi, sudah begitu terang. Lalu bagaimana dengan batu nisan? Nah, tapi ini bukan merek mobil ya. Sebentar lagi akan muncul batu Toyota, batu Honda. Nissan itu kan merek mobil. Kemudian batu Pajero, batu Mitsubishi. Saya tidak tahu nanti akan muncul atau tidak. Nah, ini batunya dari Jepang ini. Nissan kan dari Jepang. Nah, jadi apakah hukum menulis itu dilarang? Jadi ada satu hadis. Ada satu hadis. Hadis ini adalah riwayat, seingat saya riwayat Imam At-Tirmidzi ya. Jadi redaksinya begini. Nah, Rasulullah wa ayyuktaba gitu redaksi hadisnya, wa ayyuktaba. Sebentar, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Seingat saya. Nah, ini. Jadi Nabi melarang kubur itu untuk diplester, untuk disemen. Nabi melarang. Nabi juga melarang kuburannya ditulis. Kata-kata larangan ini yang kemudian teman-teman kita yang lain menghukumi dilarang, ya, hukumi dilarang kalau kuburan itu sampai ada tulisannya. Nah, jadi kalau kuburan ada tulisannya dianggap tidak sunnah. Nah, kemudian para ulama kita ini khususnya ada di kitab Bajuri dulu. Cuma aplikasi Bajuri tidak ada di Samilah ini.
Imam Al-Bajuri itu menulis, kalau kira-kira kuburan itu nanti tidak ada tulisannya, sulit diziarahi, maka boleh ditulis. Jadi misalnya di pemakaman umum, kalau tidak ada tulisannya kan kita tidak tahu di sebelah mana ini nanti. Ya. Maka orang Indonesia tidak angel-angel langsung ditulis. Sementara di Baki, di Maklah, di makam Maklah itu, di makam Sayyidah Khadijah, Habib Sayyid Muhammad dan juga para kiai kita yang lain, kalau di Mekah itu tidak ada tulisannya, tapi ada kode blok, ada kode ruangan. Jadi ruangan kuburan blok 1, ya, blok 1, terus di pojoknya itu ada tulisan, misalnya ABC begitu. Jadi nanti tahu kuburan blok 1 nomor 7 itu makamnya siapa, itu ketemu. Saya taunya adalah makamnya Syekh Yasin Al-Fadani. Jadi Syekh Yasin Al-Fadani makamnya ada di Makla itu. Saya bertanya kepada murid beliau, Kiai Marwazi. Beliau menjawab, kuburnya ada di blok ini, batunya nomor sekian. Jadi begitu cara. Cuma sangat kesulitan, sangat kesulit. Beda kalau di masing-masing ada tulisannya, lebih gampang. Tapi intinya bagi ulama kita tidak sampai haram lah, tidak sampai haram. Kemudian bagaimana dengan bersih-bersih rumput ataupun juga dengan makam yang di apa namanya? Matur nuwun, ini ada tambahan betul yang di kitab Bujairimi, betul. Bujairimi atau dari jazakumullah, jazakumullah. Jadi supaya tidak hilang kuburannya. Jadi itu alasan diperbolehkannya. Kemudian eh, berikutnya adalah yang terkait dengan mencabut rumput. Itu kalau di kitab-kitab Syafi'i itu jangan dicabut keseluruhan, biarkan akarnya itu tetap ada. Jadi jangan dicabut, tetapi dipotong atasnya. Dipotong bagian atasnya, dirapikan lagi, dirapikan. Kalau dipotong, dicabut sampai sampai tidak ada sama sekali, itu ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, karena mayit itu mengambil manfaat dari tumbuh-tumbuhan itu, lalu dicerabut, diambil haknya. Ada di sebagian kitab begitu penjelasannya. Tetapi intinya ketika dirapikan, monggo boleh-boleh saja, tetapi niku wau jangan sampai mencabut keseluruhan. Nah, kemudian di kolom chat, bagaimana dengan Imam Syafi'i yang menurut kawan-kawan Salafi, Imam Syafi'i melarang. Syafi'i, terima kasih Bang Sofi ini di kolom chat. Kemarin Bang Sofi ini bertanya tetapi tidak memperlihatkan wajahnya. Saya jadi curiga orang mana ini. Berikutnya adalah sebentar saya terkait dengan Imam Syafi'i itu bagaimana sebenarnya. Kita lihat di sini. Kita lihat, saya siapkan dulu slide-nya supaya nanti kita bisa mengerti terkait dengan pendapat mazhab Syafi'i. Ini slide-nya, ya. Jadi Imam Syafi'i pernah ditanya oleh muridnya namanya Za'faroni. Ya, Za'faroni, konon Za'faron itu berasal dari minyak wangi, gitu, Za'faroni. Nah, beliau bertanya kepada gurunya Imam Syafi'i tentang hukum baca Quran di kubur. Ternyata Imam Syafi'i menjawab laba sabiha, boleh, tidak apa-apa. Ini yang mengatakan dulu tidak sampai, ternyata Imam Syafi'i memperbolehkan di sini dengan memberi hidangan makanan.
itu biasanya yang paling ditentang oleh mereka. Untuk yang ini kita jawab dalam beberapa waktu yang akan datang. Oke, karena sudah agak malam. Jadi khusus untuk hidangan makan di keluarga mayit, insya Allah nanti kita bahas di bab ziarah. Karena masih ada bab ziarah kubur, di sana kita lebih tuntas seputar tahlil, kenapa 7 hari, kenapa 40 hari, dan lain sebagainya. Itu nanti di bagian akhir. Monggo. Monggo kalau masih ada. Nggih. Ini masih ada 3 penanya, Bapak. Nggih. Bapak Abdul Majid Tangerang. Silahkan Bapak bisa mengaktifkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kiai, kami mau bertanya terkait slide terakhir tadi, yaitu mengenai air mawar. Agak kurang jelas tadi karena sangat singkat sekali. Itu ada kata-kata makruh. Itu maksudnya seperti apa? Dan terkait dengan itu, saya ingin bertanya, ketika memandikan mayit, Kiai, ini ada pernah kami memandikan mayit dengan air zam-zam, Kiai. Karena kebetulan kami punya cukup banyak stok air zam-zam dan kami ingin mengambil keberkahan, sehingga ketika kami memandikan mayit daripada saudara kami atau orang tua kami mandikan dengan air zam-zam. Kira-kira hal demikian bagaimana, Kiai? Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Monggo, mari berikutnya. Berikutnya Bapak Fahri Fargis. Monggo silakan bisa mengaktifkan mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara terdengar? Nggih, terdengar. Mohon maaf Kiai, ini ada beberapa sih yang agak banyak mungkin. Yang pertama tentang tumbuhan yang di atas kubur itu yang bisa memberi manfaat yang pas di atas kubur atau yang di sekitarnya. Soalnya kalau di desa, wah kuburannya sudah menyeramkan karena banyak tumbuh-tumbuhan semak-semak Kiai. Yang pertama, yang kedua, beberapa kali terjadi di Madura itu kuburan digali karena sengketa tanah. Kira-kira bagaimana mayit yang tetap tidak dipindah, sedangkan yang punya tanah itu nggak ridho, orang tersebut dikuburkan di situ. Ini yang sekarang mungkin agak malas ke kuburan, misalnya kita ngerekam MP3 Kiai, terus ditaruh di kuburan sesepuh kita, biar full time gitu 24 jam, gaji terus, tapi rekaman. Ya, maksudnya rekaman kita sendiri gitu loh, bukan kita download dari internet, nggak kita ngaji dulu gitu ya. Nah, kita rekam, terus ya kita taruh lah. Di kitab ini juga, di Hujjah itu, redaksi talqin itu ya fulanuk nufulana. Di bawah juga ya fulanuk nufulana. Berarti ini sepertinya mengindikasikan untuk menyebutkan ibu ketika sampai pada nama si mayit. Karena di sini ya fulanuk nufulana. Apakah harus ibu yang disebutkan? Atau boleh ayah? Kalau misalnya harus ibu, kenapa harus ibu? Ini saya lihat di halaman 21 Kiai. Sumal yakul ya fulanub nufulana. Terus di bawah juga ya fulanub nufulana. Saya memahaminya karena fulana ini harus ibu. Ada juga kebiasaan melempar batu. Itu ada beberapa tokoh itu ketika bukan batu ya, kerikil. Biasanya pas
pas mayit sudah ditaruh di dalam kubur itu hampir mau ditutup lah, ada beberapa tokoh itu biasanya melemparkan batu, biasanya 7 tuh ya dilemparkan, entah itu dibacakan apa atau faedahnya apa, barangkali saya bisa dapat penjelasan di sini. Terakhir ini tentang memandikan jenazah. Saya baru tahu karena seperti ini. Saya cerita sebentar, Kiai, mohon maaf. Kalau di daerah asli saya, di Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumeneb, itu yang memandikan mayit itu murni hanya mahramnya saja. Jadi di luar itu tidak ada. Karena yang kami tahu dari dulu, auratnya mayit itu tetap aurat bagi ajnabi. Jadi sekalipun sudah meninggal, jadi auratnya tetap aurat. Makanya di Gapura itu, ketika memandikan mayit, tidak akan pernah ditemukan rame-rame yang memandikan. Paling yang memandikan itu hanya 3 orang, itu pun putra atau cucu. Intinya hanya mahramnya saja. Selain itu tidak. Nah, berbeda dengan di Lenteng. Saya ikut istri saya, Kiai. Juga di Sumeneb, Kecamatan Lenteng. Ini malah lebih aneh ke saya. Kalau di Kecamatan Lenteng itu, yang meninggal entah laki-laki atau yang meninggal entah perempuan, yang memandikan ini perempuan. Dan itu ya rombongan, Kiai. Jadi ketika si mayit itu dipindah ke tempat pemandian itu, para cowok itu mundur, ya para cewek yang masuk. Saya cuma berpikir, ini kok gini gitu loh. Lah, saya malah teringat dengan auratnya mayit ya juga aurat gitu loh. Sama seperti auratnya orang hidup. Lah di sini saya agak iskal dari tadi melihat 2 fakta di Gapura dengan di Lenteng dengan hadis itu. Kalau di hadis itu saya memahaminya kita malah baik ketika ada orang meninggal, tidak harus mahram kita ikut membantunya. Dengan catatan, kalau ada aib, kita tidak menyebarkannya. Nah, tapi di sini mungkin, ya Kiai, kalau laki-laki ya laki-laki, kalau perempuan, perempuan. Demikian barangkali. Nah, ini mungkin minta pandangan saja, Kiai. Yang di Gapura, tidak rame-rame, hanya mahram saja. Kalau yang di Lenteng, itu rame-rame, malah perempuannya. Para cowok itu pasti mundur, Kiai. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, Apa nih? masih satu Bapak yang Monggo, satu lagi monggo. Bapak Umar Mukhtar, monggo Bapak bisa mengaktifkan mikrofonnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya? Ya. Baik. Ada yang ingin saya tanyakan kaitannya dengan yang tadi disampaikan tentang talqin. Beberapa pertanyaan tadi juga sudah muncul, tapi saya masih penasaran Kiai terkait dengan tartib talqin itu. Apakah belum kedengaran? Ya. Cek tes sudah Kiai? Ya. Sudah terdengar? Oke. Baik. Saya ingin bertanya kaitannya dengan tartib talqin itu atau teks talqin itu, apakah doa untuk si mayit atau zikir, atau ada beberapa redaksi yang itu berupa seperti kita mengajarkan kepada si mayit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat gitu ya. Karena yang seringkali saya dengar itu kalau ditalkin di kuburan itu kan seorang yang mentalkin itu memberikan seperti mengajarkan bahwa siksa kubur itu nyata, nikmat kubur itu nyata. Kalau ada dua sosok malaikat itu jangan kaget dan seterusnya, sampai marrabuka dijawabnya seperti apa, man nabiyuka dijawabnya seperti apa dan seterusnya. Nah, apakah memang seperti itu? Dan kemudian kalau memang kita mengajarkan yang demikian itu kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat, apakah memang si mayit ini bisa
mengikuti apa yang sudah diajarkan? Bukankah jawaban si mayit itu sesuai dengan keimanan dan juga amal ketika hidupnya, Kiai? Itu pertama. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan ada beberapa keterangan yang seringkali saya dengar sehubungan dengan arwah orang yang sudah meninggal itu bisa mengunjungi keluarganya yang masih hidup setiap malam Jumat misalnya. Mohon diperjelas Kiai, apakah itu benar ataukah keterangan yang tidak perlu kita ikuti atau seperti apa? Karena simpang siur Kiai. Saya perlu kejelasan itu. Kemudian kaitannya dengan kuburan ya maksud saya. Kuburan itu kan sunnahnya memang tidak disemen, tidak dibangun. Tapi fenomenanya Kiai, mohon maaf, di negara kita sendiri, terutama mungkin kuburannya para kiai, para ulama, para wali, itu justru banyak yang dibangun di situ. Ya sampai ya tertutup lah tanahnya, tanah kuburannya itu. Itu bagaimana Ki? Apakah memang ada pengkhususan atau memang ada ilat-ilat tersendiri atau seperti apa gitu Ki? Terima kasih. Mohon penjelasan. Baik, matur nuwun. Karena meskipun dua tetapi cukup banyak masing-masing dari beliau-beliau pertanyaannya. Pertama adalah tentang kembang itu di dekat mayat, di dekat kubur, atau yang di atasnya. Nah, kalau yang kita terima, Nabi menancapkan tadi yang tepat di atasnya, yang di atas kuburnya, bukan yang sudah di luar areanya. Kemudian berikutnya bagaimana dengan kuburan yang digali. Jadi betul, ada di kitab-kitab fikih kita, ada di beberapa kitab fikih kita itu persoalan nabsyul qabri. Menggali kubur itu misalnya karena sengketa tanah atau karena pembunuhan. Itu boleh digali, boleh digali lagi, otopsi istilahnya. Kemudian kalau sampai sengketa tanah itu boleh dipindah. Nah, jadi berkaitan dengan masalah ini memang kalau sampai pemilik tanah awal itu tidak ridho, maka memang harus dipindah. Nah, ini pernah kejadian betul di Madura. Betul, jadi orang Madura, mereka ini merantau ke Surabaya. Di Surabaya perlu modal. Akhirnya dia mau menjual rumahnya yang di Madura. Ternyata kuburan kakeknya ada di depan rumahnya. Ya dijual saat kubur-kuburnya. Ini baru ada seorang cucu menjual kakeknya ya itu. Ya, akhirnya ramai itu ya. Tapi ya mau gimana lagi ya. Akhirnya kakeknya dipindah makamnya itu. Dipindah ke makam umum. Tapi pemilik eh, pembeli tanah tidak mau kalau ada rumah yang ada kuburannya. Ya, akhirnya dipindah. Tapi intinya sekali lagi kalau atas permintaan pemilik tanah ya harus dipindah. Kemudian berikutnya bagaimana dengan meletakkan rekaman di atas kuburan. Jadi begini, ada satu kriteria. Kriterianya begini. Oke, jadi ini kita bicara mazhab Syafi'i ya. Kita bicara mazhab Syafi'i, tidak bicara pendapat yang lain. Jadi di dalam mazhab Syafi'i itu ada apa namanya? Far'un al-ijarah lil qiraah alal qabri jaizah. Boleh seseorang untuk menyewa orang lain agar membaca di atas kubur, itu hukumnya boleh. Ini kalau Ibnu Taimiyah tidak membolehkan. Makanya saya tadi bilang, ini khusus mazhab kita. Kalau Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim keras ini. Beliau menyewa bacaan Quran di kubur, beliau keras menolak. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i boleh. Jadi kalau itu rekaman sendiri
yang diletakkan itu bisa. Yang tidak bisa itu kalau hasil download, ya, ataupun hasil di Google lalu dibacakan. Nah, itu tidak memiliki dampak hukum. Kenapa? Contoh azan, ya. Di YouTube ada azan, kita tidak sunnah menjawab. Di YouTube ada orang baca ayat sajadah, kita tidak dianjurkan untuk sujud sajadah karena itu rekaman. Tapi kalau ada perbuatannya sendiri, sebelumnya direkam khusus itu, maka berbeda lagi. Tidak ada masalah kalau itu. Lalu bagaimana melempar tanah? Jadi betul ada satu riwayat itu, tetapi belum bisa saya cekkan. Jadi eh, ada tanah gitu ya, tanah lalu dibacakan surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lalu tanah itu dilemparkan ke lubang, ke liang lahat. Itu ada tuntunannya. Nanti insya Allah saya cek lagi. Saya dulu memang, karena kebetulan, nuwun sewu, saya kan menulis buku jenazah ya, menulis buku tentang merawat jenazah. Jadi sempat saat itu ditanyakan memang, dan belum tercover di buku ini. Ini buku saya, tinggal jenengan cari di online, buku Fikih Jenazah An-Nahdiyah tentang hujjah-hujjah sebagian. Nah, sempat ditanyakan itu, dan belum sempat saya masukkan ke edisi revisi memang. Tapi ada itu. Ada, seingat saya dalam riwayat Tobroni. Nanti lain kali insya Allah saya siapkan. Bagaimana dengan memandikan? Memandikan itu batasnya adalah tentu mahram ya. Kalau di dalam mazhab kita adalah mahram. Ini dalilnya. Jadi dalilnya terdapat dalam riwayat, ini riwayat Imam Ad-Darimi. Jadi Sayyidah Aisyah ini bilang, Nabi, saya sakit kepala Nabi. Lalu Nabi bersabda, Aisyah, andaikan kamu meninggal dulu, akan saya mandikan kamu. Akan saya kafani, akan saya sholatkan, akan saya kubur. Nah, Nabi dengan Sayyidah Aisyah kan tentu beda kelamin ya. Rasulullah laki-laki, Sayyidah Aisyah perempuan. Tapi Nabi azam, Nabi bertekad untuk ikut memandikan. Karena mahram, karena dalam suami istri, maka diperbolehkan. Makanya di dalam kitab-kitab fikih kita itu ada istilah prioritas. Prioritas penanganan jenazah. Prioritasnya itu adalah aqarib maharim, kerabat yang mahram. Anak kepada orang tua atau orang tua kepada anak. Baru nanti ini skala levelnya baru orang lain. Kalaupun orang lain harus berbeda jenis. Makanya kalau tadi sampai jenazah laki-laki lalu kemudian dikerubuti perempuan, ini secara fikih tidak tepat. Selama masih ada, kecuali kalau tidak ada. Jadi misalnya di kampung itu tidak ada orang laki-laki sama sekali, ini baru namanya darurat. Tapi kalau selama masih ada, diupayakan perempuan tidak perlu, kecuali sesama perempuan. Ini ketika menangani jenazah. Kecuali jenazah anak kecil ya. Jadi saya pernah di Madura juga, itu anak kecil. Kalau anak kecil tidak ada masalah. Nah, kalau orang besar ya secara fikih yang sudah kurang tepat, perlu disosialisasikan. Matur nuwun. Kemudian ini yang terakhir, bagaimana isi talqin? Isi talqin itu menuntun memang. Menuntun bacaan, tetapi setelah isi talqin ada doa juga. Ada doanya. Jadi komplit itu, di talqin itu. 3 in 1 ya. Ada doa, ada tuntunan, ada khitab. Khitab itu lawan bicara dengan ruh. Bagaimana, apakah ruh itu bisa pulang? Saya ada slide. Oh ya, mohon maaf. Bagaimana dengan fulanah? Nah, betul. Bagaimana dengan, jadi betul di hadis ini, itu mayit itu dinisbatkan kepada ibunya. Lalu ada orang yang bilang, Nabi,
Kalau kami tidak tahu ibunya bagaimana? Nabi menjawab, tansibuhu ila Hawa. Sebutkan Fulan bin Hawa. Langsung ke ibu Hawa. Nah, ada di redaksi penjelasan para ulama kita, kenapa kok menggunakan ibu? Nah, di situ para ulama memberi analisa, li'annal ummah arham minal ab. Karena ibu itu kasih sayangnya lebih tinggi daripada bapak, dan kondisi dikubur itu lebih sesuai untuk rahmat Allah diturunkan. Itu memang nama ibu yang dicantumkan, bukan bapak. Kenapa? Karena kasih sayang ibu itu tak terbatas, kasih bapak sepanjang kumis. Kalau tidak punya kumis berarti tidak terlalu panjang kasih sayang. Jadi intinya memang pada ibu. Pada ibu sudah betul tadi. Kemudian berikutnya, apakah arwah bisa pulang? Ini sebenarnya slide sendiri ini. Karena panjang ini slide saya. Cuma tidak apa-apa, langsung meloncat saja ke inti poin. Jadi begini, ini berdasarkan fatwa Imam Ar-Romli. Ini redaksi fatwanya. Jadi Imam Ar-Romli ini ditanya, bagaimana apakah betul arwah itu bisa pulang setiap malam Jumat dan mengunjungi rumahnya? Imam Ar-Romli berdasarkan hadis yang banyak tadi di atasnya itu, beliau menjawab, iya betul, arwah itu bisa pulang di malam Jumat ke rumah masing-masing. Makanya kalau di orang Jawa itu ada syairnya, saben malam Jumat poro arwah. Ya, saya tidak hafal karena saya bukan penyanyi ya. Kalau saya penyanyi ya malam ini kita tidak akan bertemu. Tapi ada pendapat. Ini sekali lagi sifatnya pendapat. Makanya beberapa ulama kiai kita ada yang menolak, ada yang tidak percaya. Di antara Buya Yahya ya, Buya Yahya di statementnya beliau menolak itu, menolak anggapan ruh bisa pulang itu beliau tidak percaya. Tapi ada ya, jenengan tanya ada ya, saya jawab ada. Apakah saya percaya? Saya belum studi banding. Saya juga belum menjumpai secara empirik. Tapi memang betul kalau di malam Jumat itu kadang di dapur itu ada bunyi klontang. Dikira arwahnya kakek, ternyata kucing cari ikan ya. Nah, jadi ini hanya candaan saja, hanya candaan. Kemudian yang terakhir, bagaimana dengan kubur dibangun? Kubur dibangun nanti kita bahas saat bahas ziarah kubur. Sudah saya siapkan slide-nya, bagaimana khilafiyah ulama, bagaimana batas bolehnya, dan seterusnya. Ngapunten tanpa terduga karena dua tema, ini ternyata 1,5 jam lebih dari semestinya. Tapi insya Allah slide-slide ini saya kirimkan ke Mbak Mila nanti untuk di-sharekan ke panjenengan semua. Tapi kalau belum bisa hari ini, paling tidak ya besok subuh lah ya, besok tarhim. Karena saya masih perjalanan dari Tarawih niki dan baterai di laptop juga sudah hampir habis. Saya doakan semoga panjenengan semua oleh Allah dikaruniakan sehat walafiat, panjang umur, berkah ilmunya, dan keilmuan yang telah diberikan oleh kepada Kiai Ali Maksum, semoga oleh Allah juga diberikan kepada kita di sebagai pengikut ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Amin. Al-Fatih. Matur nuwun dari saya cukup sekian. Mohon maaf yang tak terhingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kiai atas materi dan jawaban dari beberapa pertanyaan para peserta. Dan selanjutnya Bapak Ibu, seperti biasa, untuk malam hari ini ada soal evaluasi. Tadi sepertinya masih ada pertanyaan dari Bapak Abdul Majid yang belum terjawab. Mungkin nanti saya sampaikan kepada Bapak Kiai, mungkin bisa disampaikan di pertemuan berikutnya. Dan ini tadi ada Bapak Subagio juga yang sudah angkat tangan tapi belum bisa bertanya secara langsung. Di pertemuan berikutnya mohon Bapak untuk pertanyaannya. Baik, untuk soal evaluasi kami
share di kolom chat. Oke, silakan bisa diklik linknya. Apabila ada kesulitan untuk mengakses link, monggo bisa disampaikan. Dan jangan lupa tadi sudah kami share link presensi juga. Guys, link presensi juga diisi nggih. Link presensi akan kami share kembali guys, sebentar. Oke, monggo yang mau merokok silakan. Mumpung malam deh, kalau pagi tidak boleh merokok. Baik Bapak Ibu, untuk apabila tidak ada yang hendak disampaikan, mungkin untuk kelas pertemuan pada malam hari ini kami cukupi, dan untuk materi akan kami share di grup nggih, kalau sudah dikirimkan oleh Bapak Kiai. Karena materinya juga belum dikirim oleh beliau, jadi nggih belum saya share di grup. Baik, mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari awal pertemuan hingga pertemuan ketiga ini, khususnya di pertemuan malam ini. Apabila terdapat kesalahan, baik perkataan saya maupun perbuatan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tidak terasa di sini sudah pertemuan ketiga, masih ada 3 pertemuan lagi, dan ternyata malam hari ini adalah malam ke-15 nggih. Ramadannya tidak terasa sudah sampai setengah bulan ini. Kayaknya baru kemarin Ramadan, ternyata sudah setengah bulan. Nah, semoga dengan berkah Ramadan dan juga dengan semangat Bapak Ibu mengikuti kelas ini semakin memberikan keberkahan untuk kita semua, dan semoga Bapak Ibu semua senantiasa diberi kesehatan, diberi nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga bisa mengikuti kelas Hujjah Aswaja ini sampai akhir pertemuan nanti. Terima kasih, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.